Oke, terima kasih setelah setia menonton video saya ini. Jadi episode kali ini adalah episode ke-10. Ya, ini ke-10 ya. Rencananya ke-11, tetapi karena yang sebelumnya ada yang perlu dirapatkan biar cepat kita bisa berbahasa. Jadi saya majukan lagi episode-episode sebelumnya. Episode ini adalah rangkuman dari episode 1 sampai episode 9. Apa itu isinya? Yaitu tentang konsonan tunggal dalam bahasa Korea. Oke, jadi konsonan tunggal itu ada 14. Yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ini namanya giok. Ini neon, ini digat, real, miam, biap, ciat, iyang, jiat, ciat, kiat, tiat, piap, dan hiat. Ya, itu untuk lebih gampang untuk menghafalkannya, kita bagi dua di tengah-tengah. Ini 7, ini 7. Ya. Kalau menghafal abjad Latin juga kita susah pertamanya ya, A B C D E F G H I J. Ya, kita pengal-pengal juga A B C D E F G H I J K L M N O P Q dan lain sebagainya. Kalau abjad Korea kita juga melakukan begitu. Ya, seperti ini. Kalau kita baca G N D R M B S I J C K T P H, itu susah ya. GNDR, kok nggak nyambung dengan ABCD ya. Oke, saya kasih cara membacanya. Setiap konsonan ini kita isi vokal di belakangnya. Vokal apa aja boleh, sesuai dengan selera kalian. Jadi dalam hal ini saya akan kasih contoh dengan vokal A. Oke, A, Oke. Ini G sama A bacanya apa? Ga. N sama A, na. D sama A, ra, da. R sama A, ra. M sama A, ma. B sama A, S. B sama A, ba. S sama A, sa. Nah, ini iyang di awal tidak berbunyi, maka ini bacanya adalah aja. Dan itu J nama A, ja. C nama A, ca. K nama A, ka. T nama A, ta. P nama A, pa. H nama A, ha. Jadi cara menghafalkannya adalah kana darama basa aja cakatapaha. Oke, ini gana darama basa aja cakatapaha. Begitu caranya. Ini adalah rahasia cara menghafalkan konsonan Korea atau huruf Korea. Kana darama basa aja cakatapaha. Oke, kalau vokalnya kita ganti dengan I. Kini dirimi bisi iji cikitipihi. Kalau suka dengan O, kan kalau orang Jawa kan biasanya pakai O ya. Kono durumu boso, ojo cokotopuhu. Kalau orang Jakarta, kene dari MBC, eje CKTPH. Jadi tinggal ganti vokalnya aja, cara menghafalkannya. Oke. Kana darama basa aja cakatapaha. Oke, itu cara menghafalkannya, dan selanjutnya saya kasih kuncinya. Kunci ringkasannya kalian bisa screenshot ini dan bawa kemana-mana biar gampang untuk mempelajarinya. Oke. Nah, ini tabel nih. Saya bikin tabel biar lebih gampang dan lebih simple cara membawa kemana-mana, baik dicetak maupun di HP. Jika di screenshot, oh ini begini artinya. Oke, kita bahas satu-satu. Nomor 1, huruf nomor 1 yang seperti saya bilang tadi,
ini namanya giok. Di awal berbunyi GK. Ini awal ya. Ini nomornya, ini hurufnya, ini namanya, ini di awal, di tengah, di akhir. Jadi di awal berbunyi setengah G setengah K, di tengah berbunyi G, di akhir berbunyi K. Begitulah giok ini. Ya, giok itu berbunyi GK, G dan K. Cara menghafal gimana? Giok itu apa konsonan pertamanya? G. Konsonan akhirnya K. Nah, makanya di awal berbunyi setengah G setengah K, di akhir berbunyi K. Itu cara rahasianya ya. Konsonan yang kedua yaitu nian. Ini namanya nian. Di awal nian itu konsonan awalnya N, konsonan akhirnya kan N juga. Jadi baik di awal maupun di akhir akan berbunyi N. Dengan begitu di tengah juga berbunyi N. Huruf yang ketiga yaitu ini namanya diget. Di awal konsonan di kata diget ini, konsonan yang pertama adalah D dan konsonan yang terakhir adalah T. Jadi di awal setengah D setengah T, di akhir dia T, di tengah-tengah dia D. Ya, dari DT ini menjadi D dan T, dari GK ini jadi G dan K. Oke, konsonan berikutnya ini namanya real. Real itu R-nya di awal, L-nya di belakang. Jadi di awal berbunyi R setengah L, di tengah R, di akhir L. Konsonan yang kelima yaitu ini namanya miom. Lihat, ini konsonannya M, akhir juga M. Maka baik di awal, di tengah maupun di akhir berbunyi M juga. Konsonan berikutnya adalah yang nomor 6 itu biop. Kata biop, konsonan di awal adalah B, di akhir adalah P. Bunyinya juga yang di awal setengah B setengah P, di tengah-tengah berbunyi B, di akhir berbunyi P. Konsonan berikutnya adalah nomor 7 yaitu shirt. Di awal S, di akhir T. Shirt. Ya, ini juga S dan T. Yang ke-8. Ini namanya iyang. Di awal tidak berbunyi, di tengah tidak berbunyi, di akhir berbunyi NG. Ini NG ya. Ya. Itu berbunyi NG. Yang ke-9. Ini namanya jiot. Di awal J, di akhir T. Ya, di tengah J, di akhir T. Ciat sama juga, CH di awal, di tengah CH, di akhir T. Kiat nomor 11. Bacanya kiat. A6 ini namanya kiat. KH di awal, tengah KH, di akhir K. Yang ke-12 ini namanya tiat. Ya, berbunyi TH, TH, dan T. Ini kan di awal TH, di akhir T. Oke, yang ke-13 itu namanya biop. PH, P. Jadi PH, PHP. Oke, yang ke-14 konsonan tunggal yang terakhir adalah hyot. HT. Jadi di awal H, di tengah H, di akhir T.
Oke, itu penjelasannya. Nah, apa itu di awal, apa itu di tengah, dan apa di akhir, itu teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya. Ya, apa maksudnya di awal, apa maksudnya di tengah, apa maksudnya di akhir. Ya, itu sudah saya jelaskan, saya kupas tuntas pada hari episode pertama sampai episode ke-9. Ya, pada episode ke-10 ini cuma kesimpulannya saja. Jadi, untuk detailnya silahkan back ke episode sebelumnya. Baiklah, teman-teman, itu tadi penjelasan daripada konsonan tunggal. Jadi sampai episode ke-10 ini tuntas sudah penjelasan tentang konsonan tunggal itu. Dari giok sampai hiat. Kini diri mibisi, iji cikiti pihi, itu sudah tuntas. Pada episode berikutnya, episode ke-11 akan saya bahas konsonan rangkap. Sebenarnya konsonan rangkap itu ada dua jenis, konsonan rangkap sama dan konsonan rangkap beda. Itu yang jarang diketahui. Biasanya kalau bilang konsonan rangkap itu konsonan rangkap sama. Saya akan jelaskan konsonan rangkap sama dan konsonan rangkap dua. Bagaimana bunyinya? Oke, kita akan bahas pada episode berikutnya tentang konsonan rangkap. Oke, sampai di sini, sampai di episode ke-10. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian cepat bisa berbahasa Korea sehingga bisa mengikuti drama Korea maupun sinetron Korea. Ya, apalagi saya lihat penonton saya itu kebanyakan anak-anak muda, bahkan anak SD, SMP pun ada. Mereka begitu antusias untuk biar tahu apa itu yang dibicarakan oleh BTS. Tapi saya sarankan untuk belajar lebih dalam ke Hangul dulu. Nanti untuk kalau sudah Hangul ini lancar, maka yang lainnya akan gampang sekali. Masalah bicara gampang gitu. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya untuk menonton video ini. Sampai ketemu pada episode berikutnya.